Halo guys, bagaimana kabarnya? Di sini saya akan menceritakan spoiler alur cerita lengkap surrounding The Heavens yang saya dapat dari situs web fandom. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita let's go. Cerita di ini mengisahkan seorang pemuda bernama Yeven. Selama kuliah, dia adalah pemain kunci dalam tim sepak bola sekolah, tokoh populer di sekolah, dan pecinta buku-buku aneh. Ketika dia dan teman-teman sekelasnya berkumpul di Gunung Tai, mereka dibawa pergi dari bumi dalam peti mati perunggu, dan menemukan reruntuhan Kuilein di Mars. Setelah mengalami malapetaka buaya dewa, mereka tiba di wilayah bintang biduk besar. Setelah diselamatkan oleh gadis Wei Wei, mereka dipilih oleh 6 gua besar. Hanya Yeven, yang memiliki tubuh suci kuno dan tidak dapat berlatih kultivasi konvensional, tidak diterima sebagai murid, tetapi dia tetap tinggal di Gua Lingsu untuk berlatih, dan menemukan cara untuk maju sendiri. Makam Kaisar Iblis Gurun Timur pun muncul. Yeven dan Pang Bo pun pergi untuk melihat, tetapi Pang Bo dirasuki oleh iblis besar dan pergi. Yeven, yang memperoleh beberapa keuntungan dalam perburuan harta karun, tahu bahwa Lingsu Dongtian bukanlah tempat yang baik, jadi dia pun pergi dengan tegas. Kemudian, dia menyelamatkan Jiang Haisheng dan Jiang Ting, kakek nenek dan cucu-cucu dari keluarga Jiang yang terdampar di luar, tetapi dikejar oleh Jiang Yichen, yang mendambakan harta karun Yeven dan berada dalam tim yang membawa mereka kembali ke keluarga Jiang. Selama pelarian, dia memprovokasi Jiang Dongtian dan dibenci oleh Li Xiaoman. Tetuahan dari Lingsu Dongtian ingin memurnikannya sebagai obat, tetapi malah membantu Yeven dan terbunuh. Yeven dipaksa oleh 3 kekuatan utama untuk pergi ke tanah terlarang kuno untuk mengumpulkan tanaman obat, tetapi ketiga faksi itu dimusnahkan, tetapi Yeven berhasil mendapatkan tanaman obat tersebut. Setelah itu, Yeven pergi ke Wei dan ditipu ke tanah suku iblis oleh Taoist Duan yang tidak bermoral, yang ditemuinya selama perburuan harta karun di makam Kaisar Iblis. Putri Iblis Yan Ruyu memaksa Yeven untuk memelihara hati Kaisar Iblis dengan tubuhnya. Segera setelah itu, keluarga Ji ingin mengepung dan membunuh kelompok iblis ini untuk merebut prajurit suci Kaisar Iblis. Dalam pertempuran sengit itu, Yeven membajak Ji Ziwei dan menerobos. Kemudian, dia secara keliru memasuki Sungai Tongyou dan menerobos masuk ke istana perunggu kuno, tetapi tidak berani memasuki gerbang semua keajaiban, dan melarikan diri melalui lorong yang dibuat oleh para pendahulu. Setelah Ji Ziwei membuka kunci larangan, dia memaksa Yeven untuk bekerja sama dengannya. Keduanya bergabung dengan sekte Taishuan untuk mempelajari salah satu dari 9 rahasia, dan Yeven menjadi murid Zhuo Feng. Kemudian, orang tua gila yang telah membawa Yeven keluar dari tanah terlarang kuno tiba-tiba muncul di Taishuan, membuat semua orang khawatir. Ji Hao Yue, tubuh dewa keluarga Ji, menguji Yeven dan menemukan bahwa fisiknya aneh. Untuk melindungi rahasianya agar tidak terbongkar, Yeven memberitahu semua orang tentang kemunculan istana perunggu kuno dan melarikan diri dari Taishuan. Raja Iblis yang kuat, Raja Merak, membunuh keluarga Ji demi Yan Ruyu. Seseorang memanfaatkan situasi dan memburu Ji Ziwei. Yeven bertemu dengannya lagi dan mengantar Ji Ziwei kembali ke keluarga Ji setelah melewati banyak bahaya. Ji Hui, tetua keluarga Ji, tidak tahu terima kasih dan mengirim Jiren untuk memburu Yeven karena Yeven berlatih di teknik kekosongan besar. Yeven membunuh Jiren dan pergi, tetapi diselamatkan dan dibawa masuk oleh Raja Merak. Namun, keluarga Ji dan berbagai kekuatan dari Tanah Suci Yaoguang segera memasuki Gua Raja Merak, dan Yeven terpaksa melarikan diri dari pegunungan Qixia di tengah negara Jin dan memasuki wilayah api di ujung barat. Dia bergegas ke tingkat ke-6, Ji Udara Ungu yang datang dari timur, Ji untuk melarikan diri. Setengah tahun kemudian, dia ingin pergi ke wilayah utara gurun timur dari gerbang Xia Yao, tetapi gagal karena pengepungan oleh keluarga Ji. Dia dikejar oleh Ji Haiyue dan memiliki sebab akibat dengan Yao 11, orang suci Yao Guang. Kekuatan Yeven disegel oleh bubuk Fengxian milik Yao 11 dan dia dikira sebagai manusia biasa. Dia kemudian mengambil kesempatan dari Tanah Suci Yaoguang untuk memilih orang-orang untuk pergi ke wilayah utara untuk menggali sumber dan pergi ke wilayah utara, dan melarikan diri selama kerusuhan di area pertambangan. Setelah menyelamatkan desa Zhangwuye, keturunan Yuan Tianxi, Yeven memperoleh informasi, memasuki Gunung Guhuang untuk memperoleh Yuan Tianshu, diajari rahasia karakter Do oleh Jiang Taisu, dan mendirikan sekte pertambangan, mulai menciptakan kekuatannya sendiri. Yeven ingin memperoleh Sutra Yao Qi Si Huang, jadi dia berubah menjadi pendeta Tao. Setelah mengalami petualangan penghormatan Batu Kunyun dan Taichu, dia diundang oleh orang suci Yao Qi untuk berpartisipasi dalam konferensi penghargaan batu. Namun, dia harus melepaskan identitas ini karena emas merah darah Phoenix yang dia peroleh di daerah terlarang Taichu sangat didambakan.
Namun, dengan bantuan anjing hitam besar Kaisar Hitam dari Gunung Kaisar kuno, ia masih memperoleh sebagian dari kitab suci Kaisar Barat. Keluarga Ji dan Tanah Suci Yaoguang menyelenggarakan konferensi Biksu Muda Kuzhou, yang dimaksudkan untuk memobilisasi orang-orang untuk menangkap dan membunuh Ye Fen. Tetapi Ye Fen malah membunuh orang-orang dan mengacaukannya. Setelah itu, Ye Fen mengikuti Tu Fei ke tempat Raja Naga Hijau Provinsi Yunze tinggal dalam pengasingan, dan menyelinap ke istana keabadian bersama Hei Huang. Dia menekan kesadaran iblis tua yang telah menguasai tubuh Pang Bo, memungkinkan Pang Bo untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Kemudian, Ye Fen mengalami pertempuran di kamar tidur Wuxi, di mana ia menipu Duan De 2 kali untuk membalas dendam masa lalunya. Ketika melarikan diri, ia secara keliru memasuki Gurun Dewa karena kesalahan dalam transmisi Kaisar Hitam. Setelah memecahkan misteri Gurun Dewa, ia pergi ke kota dewa untuk berjudi dengan batu, di mana Pang Bo keluar dari pengasingannya. Jiang Taisu diselamatkan oleh keluarga Jiang dari Gunung Kaisar kuno, tetapi dikepung. Ye Fen menyelamatkan Jiang Taisu, diberkati oleh Raja Dewa, menengahi perseteruan dengan berbagai kekuatan, dan mampu menembus 4 kutub, tetapi terluka oleh dao besar dan pergi ke tanah terlarang kuno untuk melanjutkan hidupnya. Dengan bantuan Biksu Zhongzhou Ye Huiling, ia berhasil memperoleh buah suci dan terlahir kembali. Setelah pergi, Ye Fen berpura-pura bahwa luka-lukanya belum pulih, dan mengungkap identitas Hua Yunfei sebagai keturunan yang kejam untuk mengalihkan perhatian semua pihak. Setelah mengadopsi Xiao Nanan di sekte Douyin dan Yang, Ye Fen dan Pang Boli dan yang lainnya melakukan petualangan di Gunung Abadi bersama. Setelah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Feng Jingyun, Ye Fen berpura-pura pergi ke kampung halaman Tianxuan untuk menerima perawatan dari Dr. Wang. Di sana, ia menemukan orang tua gila itu. Ye Fen menggunakan pesan rahasia berupa kata "Xing" untuk membiarkan orang tua gila itu menemaninya. Mengandalkan orang tua gila itu untuk mengintimidasi semua kekuatan, kelompok itu berhasil pergi ke tebing suci dan memperoleh teknik rahasia. Ye Fen pergi ke pertemuan besar Yao Qi. Karena Xuan Huang Mother Qi, ia dicurigai oleh orang-orang kuat sebagai orang yang berhubungan dengan kaisar yang kejam. Ia memimpin orang-orang kuat ke sarang Wanlong untuk membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi sekelompok master menderita banyak korban. Namun, pemimpin sekte Yin Yang, Wang Yangzhan, menyandera Xiao Nanan, memaksa Ye Fen untuk kembali ke Yao Qi. Pada saat kritis, suku iblis menyelamatkan Ye Fen. Aliansi pembunuh Shen menggunakan Liu Yi untuk memikat Ye Fen ke dalam permainan pembunuhan. Ye Fen menggunakan kesengsaraan guntur untuk hampir membunuh semua musuh, menyelamatkan Liu Yi dan mundur, dan pergi ke Zhongzhou. Di Zhongzhou, Ye Fen menyelamatkan Putri Yudie dari negara bagian Anping dan diangkat menjadi penguasa Lucheng, yang berdekatan dengan rumah Qixi. Ia belajar tentang dunia abadi dari Qixi, putri dari klan iblis Nanling, dan pergi ke sana dari hutan pohon belalang kuno. Ia masuk dan keluar beberapa kali, menyelamatkan saudara-saudari dari keluarga Ji, dan memperoleh banyak manfaat seperti Sutra Tai Huang, dan Gulungan Naga. Kemudian, ia pergi ke Kinmen untuk menemukan rahasia kata Bing, berpartisipasi dalam perburuan harta karun di kolam abadi, dan selamat dari kutukan kematian Yin Yang yang dikeluarkan oleh Wang Yangzhan sebelum kematiannya di rumah Qixi, dan menjadi orang kuat dari platform abadi dan kembali ke hutan belantara timur. Wang Teng melamar keluarga Ji untuk menikahi Ji Ziwei. Ye Fen memperoleh peti mati perunggu kecil dari tanah terlarang kuno dan pergi ke rumah Wang Teng untuk bertarung dan mengalahkannya. Peti mati kecil itu terbang kembali ke tanah terlarang dan menyebabkan perubahan. 9 naga menarik peti mati itu dan berlayar lagi. Ye Fen menaikinya tetapi datang ke Ziwei dan bertarung di Ziwei. Dia membunuh Luya, Duan Muming, Yin Tianzi, Jiuto Jiaowang dan master lain dari generasi baru Ziwei. Dia juga memiliki sebab dan akibat dengan Yi Qingwu, tunangan Yin Tiande, yang memperoleh Laozi Daotong. Kemudian dia kembali ke Beidou bersama Yan Yixi dan Li Tian, 2 saudara Renyu Dao, dan menemukan bahwa makhluk kuno telah lahir dengan kuat. Ye Fen memimpin orang-orang barbar untuk menyerang dan menghancurkan keluarga Wang, membunuh Zitiandu, Tuan Muda Lembah Shenling, dan memasuki Gunung Guhuang lagi untuk mengaktifkan lonceng Wuxi. Bersama dengan Yuan Tianxi generasi kelima Zhanglin, dia menghancurkan Lembah Shenling.
Pertemuan besar 10.000 rahasia Oci telah diadakan. Jiang Taisu dan para orang suci dari ras manusia membuat rencana bersama untuk mengejutkan ras kuno. Setelah Ye Fen lulus ujian Kiluo, dia membangun kembali istana surgawi bersamanya, menyelamatkan Dong Fangye dari api penyucian, lalu bertarung melawan Yuan Gu dan membunuhnya. Kemudian dia menyiapkan serangkaian trik untuk menjebak dan membunuh semua musuh. Kuil leluhur Yuhua muncul. Setelah Ye Fen mengucapkan selamat tinggal kepada An Miaoi dan teman-teman lama lainnya, dia memperbaiki altar 5 warna di tanah terlarang kuno melalui altar yang rusak dan susunan teleportasi di lantai atas kuil. Dia kembali ke bumi, tetapi orang tuanya telah meninggal dunia. Setelah momen yang menyakitkan, dia memulai jalan mencari keabadian. Di bumi, Ye Fen mencari rahasia kuno, mengalahkan gereja, membawa kembali artefak leluhur dataran tengah, dan mendirikan cabang pengadilan surgawi. Setelah Dao terputus, Ye Fen memimpin Zhang Qingyang dan yang lainnya ke barat melalui lintasan Hangu, lalu ke Beidou, di mana ia membunuh pangeran surgawi bersama dengan pangeran suci dan Jizi, dan akhirnya membunuh Wang Teng di gurun barat. Jalan menuju keabadian akan segera dimulai. Orang-orang suci dari luar wilayah kekuasaan akan datang, maka Miao Guang retak, Huang lahir, kerajaan abadi mulai terbentuk, dan Beidou mengalami perubahan. Setelah mengalahkan Dewi Klan Emas dan menyapu bersih 10 klan ganas bersama Gai Jiuyo, ia memulai perjalanan menuju langit berbintang di Qishimen Shahen. Ye Fen datang ke kerajaan abadi dan bekerja sama dengan surga untuk mendapatkan cairan evolusi guna memurnikan tubuhnya, tetapi ia berbalik melawan surga karena keluarga Fen ingin mengendalikannya. Kerajaan abadi menyerang klan kuno Beidou karena tipu daya Qilin. Ye Fen mengambil kesempatan untuk kembali ke Beidou untuk sementara, memurnikan cairan evolusi untuk teman-teman lamanya, dan menghancurkan 2 dinasti pembunuh. Kemudian ia menginjakan kaki di jalan ujian lagi. 10 tahun setelah tiba di kerajaan abadi, ia datang ke kota pertama umat manusia dan memulai ujian yang sebenarnya. Setelah banyak cobaan dan petualangan, seperti pertempuran memperebutkan sumber sutra, serangan ras alien roh kudus, dan pertempuran bintang prajurit surgawi, Ye Fen menjadi orang suci dan bertemu dengan musuh tubuh suci, tubuh tiran, dan mengalahkannya. Setelah itu, ia memanfaatkan kesempatan makam Raja Iblis untuk menyelamatkan temannya Pangbo, dan memasuki jalan mitologi kuno bersama-sama, menyeberangi lautan penderitaan Lingbao Tianzun ke sisi lain untuk mencapai alam dewa, dan bertemu dengan saudara-saudari dari keluarga Ji. Setelah kehancuran alam dewa dan perang perampasan harta karun, ia kembali ke jalan manusia kuno dan berjalan sampai akhir, dan menuliskan namanya di monumen kristal di pintu masuk Jalan Kaisar. Setelah pertumpahan darah di jalan kuno, ia kembali ke Beidou, membunuh orang-orang kuat dari suku Jinwu yang datang ke Beidou untuk Yetong, dan mengeluarkan manifesto lain untuk berperang melawan Gunung Sumi dan menyelamatkan Hua-Hua. Setelah pertempuran Yaochi 10,000 Ratches Grand Gathering, Ye Fen pergi ke Ziwei untuk menyelamatkan Xiao Nanan, melakukan ekspedisi ke bintang induk Tank Snake untuk menyelamatkan Kaisar Hitam yang terperangkap dalam formasi Kuasi Emperor, dan mengejar Patriark Tank Snake dan membunuhnya. Setelah kembali ke keluarga Ji, Ye Fen menikahi Ji Ziwei. Pada malam pernikahan, negeri dongeng terhubung, dan para penguasa daerah terlarang menyerang tetapi gagal. Jalan peri dihancurkan oleh hutan belantara, organisasi dewa, dan lonceng wuxi. Penguasa mayat hidup melancarkan kekacauan gelap untuk mempertahankan hidupnya. Dengan upaya bersama yang kuat, makhluk tertinggi secara bertahap ditekan. Pemilik generasi pertama tanah terlarang kuno, salah satu dari 9 generasi orang suci agung, berperang melawan Changsheng Tianzun dan mati bersamanya. Kemudian, Huang Di, kebijaksanaan spiritual yang lahir dari mayat Kaisar Sukong, Jizi, Shenong, kebijaksanaan spiritual yang lahir dari mayat Kaisar Hengyu, Jiang Taisu dan Gai Jiuyo masing-masing mati bersama penguasa Samsara, yang tertinggi cahaya dan kegelapan dan penguasa Shensu, dan Ye Fen juga terluka parah. Akhirnya, penguasa tanah terlantar, Kaisar yang kejam muncul kembali untuk membunuh Kitian tertinggi dan melukai Kaisar Batu dengan parah, dan kekacauan gelap pun padam. Ye Fen melayang selama 300 tahun ke bintang kesengsaraan pertama, di mana ia diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Bai Ye. Ujian Jalan Kaisar dimulai, dan Ye Fen langsung memasuki ujian medan perang abadi terbang, tetapi memilih untuk menyerah, menghapus prasasti pada monumen kristal, dan kembali ke surga.
Pengadilan ilahi dan pengadilan surgawi bertempur di langit berbintang. Ye Fen memperoleh tubuh seorang kaisar semu. Setelah memukul mundur pasukan pengadilan ilahi, ia kembali memasuki Imperial Pass dengan bantuan Ordo Kuno, mengalahkan Yao Guang dan Yin Tiande, dan setelah menjadi terkenal sebagai kaisar, ia pergi ke bintang utama klan dewa untuk menyelamatkan istri Ji Hao Yue, Shen Yu, dan kemudian pergi ke perbatasan alam semesta untuk menyelamatkan Pangeran Suci. Setelah kembali, Ye Fen selamat dari kesengsaraan kaisar semu dan membunuh 3 pangeran kuno dalam prosesnya. Pengadilan surgawi berperang dengan pengadilan ilahi. Kaisar pengadilan ilahi ditakuti oleh gadis kecil itu, dan pengadilan ilahi dikalahkan. Ye Fen, Pangeran Suci, manusia iblis, dan yang lainnya mengejar kaisar tetapi tidak berhasil. Setelah memasuki jalan kaisar ke-9, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang menebang kayu, yang mengusir ratu mayat hidup dan membunuh kaisar. Setelah kematian kaisar, pengadilan dewa runtuh, dan penebang kayu mendirikan istana Dao, yang berdiri berdampingan dengan sarang Phoenix, dunia bawah, dan organisasi dewa. Ye Fen bergabung dengan organisasi dewa dan istana Dao untuk melawan sarang Phoenix dan dunia bawah. Sarang Phoenix hancur, Ratu Abadi meninggal, dan dunia bawah juga terluka parah. Demi memengaruhi Kaisar Dao, Ye Fen membubarkan pengadilan surgawi selama 100 tahun. 100 tahun kemudian, Ye Fen berhasil selamat dari malapetaka dan lolos dari kejaran Sang Maha Tinggi, mencapai tubuh suci agung, lalu menata ulang pengadilan surgawi, menyapu bintang leluhur tubuh tiran, memeras Sang Maha Tinggi zona terlarang, dan menghancurkan lautan samsara. Jalan abadi Fei Xianxing terbuka, tripod abadi berkumpul dan bubar, 6 makhluk tertinggi menyia-nyiakan usaha mereka dan akhirnya mati, sementara Sakyamuni, Laozi, Ji Ziwei dan Xiao Zi malah memasuki alam abadi. Selama periode ini, gunung abadi dihancurkan oleh Ye Fen, dan Kaisar Kuasi dari suku Jinwu juga mencapai pencerahan, tetapi terluka dalam perang dan tidak bisa menjadi sempurna, jadi dia ditekan oleh Ye Fen. Keempat daerah terlarang itu bekerja sama untuk menghadapi Ye Fen, tetapi gagal. Keempat makhluk tertinggi semuanya tewas, dan reruntuhan para dewa serta makam abadi juga dihancurkan oleh Ye Fen. Setelah itu, Ye Fen melampaui jalan agung surga dan bumi, menjadi seorang kaisar, dan disebut Kaisar Surga. Setelah menjadi kaisar, ia memusnahkan istana surgawi, dan tambang kuno Taichu lenyap dari dunia. Gunung abadi, reruntuhan dewa, dan istana surgawi semuanya menjadi pelataran pengadilan surgawi, yang sangat mulia dan tak seorang pun di dunia dapat menandinginya. Ye Fen berusia 6.000 tahun. Ia membangun 3 kuil, Jiuyo, Jizi, dan Taisu, dan ingin menghidupkan kembali ketiga orang itu dengan telekinesisnya. Pada usia 6.500 tahun, ia kembali ke bumi untuk menemui teman-teman lamanya. Ia menelusuri asal-usul Gunung Tai dan bertemu dengan Kaisar Huang Tian yang memotong Gunung Tai kuno. Kemudian ia berjalan di sepanjang lintasan jalan surgawi, bertemu dengan teman-teman lamanya, dan mengadakan pertemuan besar di Istana Surgawi. Ketika Ye Fen berusia 10.000 tahun, zaman keemasan berakhir dan dunia menjadi sunyi. Ketika ia berusia lebih dari 14.000 tahun, Kaisar Gagak Emas meninggal dunia. Lebih dari 4.000 tahun kemudian, 1806, ia berdiskusi tentang Dao dengan Kaisar Hijau yang muncul dalam wujud fisiknya. Ketika ia berusia 23.000 tahun, ia menerima surat dari Duande. Ketika ia berusia 26.000 tahun, ia meminum ramuan keabadian dan memulai kehidupan keduanya. Pada tahun-tahun terakhir kehidupan keduanya, Ye Fen gagal menemukan monster berambut merah dan diserang 2 kali oleh 6 makhluk tertinggi dan Kaisar Abadi melalui air terjun Fei Xian. Setelah membunuh 8 makhluk tertinggi dan menenangkan tambang kuno Taichu dan dunia bawah, ia terluka parah dan sekarat. Ia dibawa ke kolam Chengxian oleh Xiao Song, dan ia terlahir kembali di kolam Chengxian dan menjalani kehidupan ketiganya. Ketika dia berusia 30.000 tahun dalam kehidupan ketiganya, dia terinspirasi oleh obat ajaib berbentuk manusia dan menjalani kehidupan keempatnya. Setelah 100.000 tahun Kaisar Surgawi, Ye Fen memenjarakan jalannya sendiri dan zaman keemasan datang lagi. Setelah lebih dari 125.000 tahun, dia bertemu Duan de generasi ke-6, 1814, beberapa tahun kemudian, dia menyegel Ye Xian dan menerima Kou Xiao Xiao, yang tampak seperti An Miaoi, sebagai murid terakhirnya. Pada akhir kehidupan keempat, Kaisar Hijau kembali dan ingin memperjuangkan jalan abadi. Ye Fen membantunya untuk membuka jalan abadi.
Kaisar Hijau memasuki lorong dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Setelah lebih dari 10.000 tahun, Kou Xiaoxiao disegel dan dia bertemu Duan de generasi ketujuh. Selama 138.000 tahun kalender Kaisar Surgawi, Ye Fen mengolah ratusan kitab suci dalam tungku, melebur semuanya menjadi satu, berubah menjadi tubuh yang kacau, menjalani kehidupan kelimanya, dan menciptakan Sutra Kekacauan. Selama kalender Tiandi yang berdurasi 188.000 tahun, Dikue mencapai pencerahan selama 8.000 tahun. 10.000 tahun kemudian, jejak pencerahan Dikue menghilang, dan serangga pembunuh dewa menjadi kaisar, berniat untuk menguasai surga, tetapi ditekan oleh Ye Fen dengan satu jari. Selama kalender Tiandi yang berdurasi 216.000 tahun, Ye Fen memotong tubuhnya yang kacau, kembali ke asalnya, dan menjalani kehidupan keenamnya. Setelah 230.000 tahun kalender Kaisar Surgawi, tubuh kekacauan lahir. Ye Fen membuka segel Ye Xian. 800 tahun kemudian, Ye Xian menjadi Kaisar Kuasi, dan Ye Fen menyegelnya. 11.500 tahun kemudian, Ye Fen mengalahkan Kaisar Surgawi Kekacauan Wang Bo yang datang untuk menantangnya dalam 10 gerakan, dan bertemu Duan de generasi ke-8. 800 tahun setelah membuka segel Shenhua, Shenhua menjadi Kaisar Kuasi, dan Ye Fen menyegelnya. Setelah mengalahkan Wang Bo yang datang untuk menantangnya lagi dalam 10 gerakan, ia menempa 2 pedang, menggabungkan 4 pedang Juxian menjadi 6 pedang, dan melengkapi diagram formasi pengorbanan. Ia mencoba membiarkan ke-6 kaisar masing-masing memegang pedang pembunuh untuk menekan Kaisar Surgawi. Kaisar Langit telah hidup selama 300.000 tahun. Ye Fen telah menjalani hidupnya ke-7. Ia telah memimpikan keabadian, dan telah mengalami keabadian di dunia fana. Setelah lebih dari 400 kehidupan, ia dijebak oleh Kaisar Hitam dan melahirkan seorang anak, Ye Yishui, dengan Chen Xi, janin tahu bawaan. Setelah kematian, ia terbangun dan kembali ke surga. Ia menempatkan sumber ilahi yang menyegel Chen Xi di istana pusat dan tertidur lagi, memulai jalan menuju keabadian di dalam hatinya. 10.000 tahun kemudian, kuali Ki Ibu segala sesuatu membawa Ye Fen ke alam semesta, dan ia menyadari keabadian di bawah langit berbintang. Untuk menyelidiki rahasia tubuh suci bawaan, Kaisar Abadi sekali lagi datang ke dunia manusia melalui air terjun Feixian, mencoba menculik Ye Yishui. Setelah menyapu seluruh surga, ia ditolak oleh Ye Fen yang telah terbangun. Setelah 400.000 tahun Kaisar Surga, Ye Fen memotong asal-usul tubuh suci, berubah menjadi tubuh fana, dan menjalani hidupnya 1820, setelah 480.000 tahun Kaisar Surga, Ye Fen mengalahkan Kaisar Roh Kudus Hijau Emas Air Mata Abadi yang datang untuk menantangnya dalam 10 gerakan. 3 kuil menghilang, dan hanya Jizi dan Jiang Taisu yang dibangkitkan. Beberapa tahun kemudian, Ye Yishui dibuka segelnya. Setelah Ye Yishui menjadi tercerahkan, ia memasuki alam semesta untuk menemukan bunga Hedao untuk Xiaosong. Ye Fen menemukan negeri dongeng yang dikembangkan oleh Kaisar Huang Tian di peti mati 9 naga dan mengundang permaisuri untuk menonton. Setelah 520.000 tahun kalender Kaisar Tian, Ye Fen mengumpulkan 9 rahasia. Setelah 550.000 tahun kalender Kaisar Tian, Ye Fen menjadi abadi di dunia fana, dan tahun-tahun itu tidak menambah tubuhnya. Dia hidup sampai kehidupan ke-9 untuk memulihkan puncaknya. Ketika dia berusia 720.000 tahun, Ye Fen membuat tripod abadi 9 warna, dan tripod gas induk dari semua hal menyatu untuk membentuk perangkat abadi tertinggi Kaisar Tianding. Puluhan tahun kemudian, dia melindungi orang-orang kuat di Istana Surgawi untuk menjadi kaisar, dan kemudian memimpin para prajurit dan jenderal surgawi serta teman-teman lama untuk bergabung dengan kaisar yang kejam, kaisar tanpa awal, dan Duan De untuk menaklukkan jalan abadi dan memasuki dunia yang aneh. Kaisar abadi mencoba untuk berpartisipasi tetapi ditolak, dan kaisar dibunuh karena menghalanginya. Keempat dewa abadi itu bergabung untuk membuka negeri dongeng yang belum lengkap, dan istana surgawi mewujudkan ajaran para dewa yang bisa terbang.